kembali dengan saya Henry Roy Sombah dalam rekaman video tentang materi pemberdayaan diri. Dan kali ini saya memberi judul materi ini yaitu koneksi manusia dan alam sekitar. Saya barusan menonton satu film pendek atau satu video di media sosial yang di sana ada seorang pria. Dia punya rutinitas yang mengasihkan setiap hari melepaskan potongan-potongan daging di dalam hutan. Itu dilakukan dalam waktu yang sangat lama, dan ending dari cerita yang saya nonton ini memperlihatkan pria ini yang akhirnya bisa menikmati waktu untuk bisa bersama-sama dengan hewan-hewan yang ada di hutan ini, yang sebagian besar adalah binatang buas. Bisa bercengkrama, bermain dengan bebas dengan binatang-binatang buas ini. Nah, ini sebuah fenomena yang menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya manusia dan hewan itu bisa saling bekerja sama, bisa saling terhubung, bahkan bisa akrab sekalipun dengan binatang buas. Kemudian saya juga ingin mengajak kita semua memperhatikan fenomena-fenomena lain yang terjadi di alam sekitar yang ada kaitannya dengan koneksi manusia dengan semuanya itu. Yang kedua, Anda bisa memperhatikan, dan banyak juga testimoni yang saya dengar dari para petani tentang hubungan manusia dengan tumbuhan atau dengan alam sekitar. Menurut banyak petani bahwa kalau tanaman itu dirawat dengan bagus, diberi pupuk waktunya, diberi air dan perhatian lainnya, maka tanaman itu akan memberikan hasil yang melimpah. Tetapi di sisi lain, kalau kita menjadi orang yang terlalu jahil, terlalu serakah dengan alam, merusak, mengeksploitasi terlalu berlebihan, maka akan terjadi bencana-bencana alam dan kerugian-kerugian yang dampaknya kita sendiri. Itu kalau ke tumbuhan. Kemudian katakanlah benda-benda mati yang ada di sekitar. Saya dulu punya mobil pertama, saya itu sering rewel dan sering masuk bengkel karena saya menyadari bahwa saya orang yang tidak terlalu pintar untuk merawat kendaraan. Termasuk handphone, laptop, dulu sering rusak di tangan saya. Setelah saya menyadari hal ini, fenomena ini, bahwa ternyata benda-benda mati ini juga butuh perawatan, butuh perhatian. Termasuk juga ketika kita memperhatikan banyak rumah yang sudah tidak lagi dihuni oleh pemilik, maka rumah ini akan cepat rusak. Kayu-kayunya akan cepat lapuk, perabotnya lapuk, rusak. Itu sebenarnya karena tidak ada lagi orang yang merawat, mengurus benda-benda ini atau rumah ini. Nah, ini terjadi bukanlah sebuah kebetulan, tetapi inilah yang saya maksudkan, bahwa sesungguhnya manusia dan semua yang ada di sekitar kita, yang notabene adalah ciptaan Tuhan, itu semua punya koneksi yang sangat kuat dan saling terhubung. Bahkan bisa saling menguntungkan kalau kita tahu rahasianya. Nah, teman-teman, kalau kita belajar teori fisika kuantum, di sana menjelaskan tentang materi pembentuk manusia dan ciptaan-ciptaan lain. Ada materi yang bernama atom. Teori ini menjelaskan bahwa kita manusia, hewan atau makhluk hidup lainnya, termasuk benda-benda mati, itu ada satu materi yang sama, yaitu namanya atom. Nah, dari kesamaan materi inilah yang kemudian akhirnya membuat sifat kesamaan tadi, baik antara kita manusia tapi juga terhadap benda-benda atau makhluk hidup lainnya. Nah, kesimpulan dari materi ini saya sebenarnya mau mengarahkan kepada bagaimana sedangkan kita saja dengan makhluk hidup lainnya
hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan benda-benda mati bisa punya koneksi dan bisa saling menguntungkan. Apalagi kita dengan sesama manusia. Penting kita membangun konektivitas itu dan hubungan-hubungan yang baik supaya terjadi kerjasama, terjadi kolaborasi yang saling menguntungkan. Dan saya pikir di semua agama punya prinsip yang sama tentang hal ini, bahwa mengajarkan tentang mengasihi sesama, mengasihi alam sekitar. Itu pesan paling kuat dalam agama. Dan sebagai orang yang ingin merasakan manfaat-manfaat yang disiapkan kehidupan bagi kita, ketika juga kita memaknai bahwa sesungguhnya manusia atau kita ini adalah ciptaan yang paling utama di dunia ini, maka kita harus menjadi inisiator untuk berusaha membangun hubungan yang bagus kepada sesama, menjadi inisiator untuk perbuatan-perbuatan baik, supaya kehidupan juga menyiapkan keberuntungan-keberuntungan dan kebaikan-kebaikan hadir dalam kehidupan kita. Untuk sementara, hanya ini yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa pada video selanjutnya, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang keliru, yang salah. Saya harus akhiri. Sampai jumpa. Thank you.